Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulian Febriana, mahasiswi dari Politeknik Negeri Samarinda, Prodi Akuntansi Manajerial. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan yang diampu oleh Ibu Varianti, saya akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan taktis, kalkulasi biaya relevan, model penggunaan sumber daya aktivitas, dan penetapan harga. Oke, yang pertama kita masuk di pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat terlihat. Menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini. Misalnya seperti contoh, kapasitas keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek, namun harus diperhatikan bahwa keputusan jangka pendek seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang, sehingga dapat dikatakan keputusan taktis berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Nah, tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Jadi, pengambilan keputusan taktis yang tepat bahwa keputusan dibuat mencapai tidak hanya tujuan terbatas tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Lalu ada juga model pengambilan keputusan taktis. Keputusan taktis dapat diambil dengan menguraikan pendekatan umum yang meliputi langkah-langkah yang pertama yaitu kenali dan tetapkan masalah. Yang kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atau masalah tersebut dieliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Yang ketiga yaitu identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Selanjutnya yang keempat yaitu hitunglah total biaya dan manfaat relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, nilailah faktor-faktor kualitatif. Yang keenam yaitu tetapkan alternatif yang menawarkan manfaat terbesar. Selanjutnya yaitu ada kalkulasi biaya relevan. Yang pertama ada biaya relevan yang merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, karena itu hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Namun, untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Nah, apabila biaya masa depan terdapat pada lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh untuk mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan, yang merupakan suatu keterampilan pengambilan keputusan yang penting. Selanjutnya yaitu ada ilustrasi biaya relevan. Untuk mengilustrasikan konsep biaya relevan, dari data di atas kita ketahui bahwa biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi tangkai dan packaging adalah 150.000 US dollar per tahun menurut volume normal. Nah, apakah biaya ini harus menjadi suatu faktor dalam keputusan tersebut? Apakah biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan yang berbeda pada kedua alternatif? Sedangkan, jika memilih alternatif kedua, maka biaya tenaga kerja langsung dapat ditekan menjadi 0 US dollar. Sehingga, biaya tenaga kerja langsung berbeda di antara kedua alternatif tersebut. Selanjutnya, ada ilustrasi biaya masa lalu yang tidak relevan. Suatu perusahaan menggunakan mesin untuk memproduksi tangkai dan packaging. Mesin tersebut dibeli 5 tahun yang lalu, yang telah disusutkan dengan tarif 125.000 US dollar per tahunnya. Nah, apakah biaya 125.000 US dollar ini merupakan biaya yang relevan? Dengan kata lain, apakah penyusutan merupakan biaya masa depan yang berbeda di antara kedua alternatif? Penyusutan mencerminkan suatu alokasi biaya yang telah dikeluarkan, serta penyusutan merupakan biaya yang tertanam sehingga dapat disebut biaya yang tidak relevan dari setiap alternatif. Biaya tertanam adalah biaya masa lalu
atau biaya-biaya tersebut akan selalu sama pada setiap alternatif dan karena itu menjadi biaya tidak relevan. Selanjutnya yaitu alternatif biaya masa depan yang tidak relevan. Sebagai contoh biaya untuk menyewa seluruh pabrik yaitu 340.000 US dollar dialokasikan ke departemen produksi yang berbeda, termasuk departemen tangkai dan packaging yang menerima 12.000 US dollar. Apakah biaya 12.000 US dollar ini relevan dengan keputusan membuat atau membeli suatu produk? Pembayaran lease merupakan biaya masa depan karena lease harus dibayar selama 5 tahun berikutnya. Jumlah pembayaran yang dialokasikan ke departemen lainnya mungkin akan berubah apabila produksi tangkai dan packaging dihentikan. Tetapi, besarnya total pembayaran tidak dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat karena itu, pembayaran lease termasuk biaya yang tidak relevan. Selanjutnya yaitu etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu mengitari cara di mana keputusan diimplementasikan dan pengorbanan sasaran jangka panjang yang mungkin untuk hasil jangka pendek. Biaya relevan berguna dalam pengambilan keputusan taktis. Keputusan yang memiliki gambaran langsung, namun pengambilan keputusan harus selalu memperhatikan kerangka kerja etika. Selanjutnya ada relevansi, perilaku biaya, dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Kebanyakan keputusan taktis membutuhkan analisis yang lebih rumit khususnya. Dibutuhkan pertimbangan yang lebih ekstensif mengenai perilaku biaya. Kalkulasi biaya relevan pada awalnya menekankan pentingnya biaya variabel versus biaya tetap. Ketika menilai relevansi, harus dipertimbangkan adalah perubahan penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas. Apabila perubahan permintaan dan penawaran sumber daya di antara alternatif menciptakan perubahan pengeluaran atau belanja sumber daya, maka perubahan belanja sumber daya merupakan biaya relevan. Nah, model penggunaan sumber daya aktivitas memiliki 3 kategori sumber daya. Yang pertama, ada sumber daya yang diperoleh karena dipergunakan atau dibutuhkan. Yang kedua, yaitu sumber daya yang diperoleh di muka atau periode tunggal atau jangka pendek. Yang ketiga yaitu sumber daya yang diperoleh di muka atau kapabilitas pelayanan multiperiode. Baik, berikut adalah tampilan dari model peraga penggunaan sumber daya aktivitas dan penilaian relevansi. Selanjutnya ada relevansi, perilaku biaya, dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Kebanyakan keputusan taktis membutuhkan analisis yang lebih rumit khususnya. Dibutuhkan pertimbangan yang lebih ekstensif mengenai perilaku biaya. Kalkulasi biaya relevan pada awalnya menekankan pentingnya biaya variabel versus biaya tetap. Ketika menilai relevansi, harus dipertimbangkan adalah perubahan penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas. Apabila perubahan permintaan dan penawaran sumber daya di antara alternatif menciptakan perubahan pengeluaran atau belanja sumber daya, maka perubahan belanja sumber daya merupakan biaya relevan. Nah, model penggunaan sumber daya aktivitas memiliki 3 kategori sumber daya. Yang pertama, ada sumber daya yang diperoleh karena dipergunakan atau dibutuhkan. Yang kedua, yaitu sumber daya yang diperoleh di muka atau periode tunggal atau jangka pendek. Yang ketiga, yaitu sumber daya yang diperoleh di muka atau kapabilitas pelayanan multiperiode. Baik, berikut adalah tampilan dari model peraga penggunaan sumber daya aktivitas dan penilaian relevansi. Berikut adalah contoh dari aplikasi biaya relevan, di antaranya terdapat keputusan pengganti aktiva tetap, di mana PT Kutek Jaya mempunyai data-data mesin lama dan mesin baru seperti di tampilan berikut ini. Nah, dari data tersebut dapat dianalisis apakah perusahaan akan lebih menguntungkan mengganti mesin lama dengan mesin yang baru atau tetap memakai mesin yang lama. Berikut adalah perhitungan
biaya dan penghasilan untuk 5 tahun, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan berikut, maka analisis biaya relevan diantaranya mengalami penurunan biaya variabel selama 5 tahun sebesar Rp4.500.000, harga pokok mesin baru sebesar Rp2.400.000, harga jual mesin lama yaitu Rp1.000.000. Dari analisis biaya relevan tersebut, maka keuntungan mengganti mesin yaitu sebesar Rp1.100.000. Jadi keputusan yang diambil adalah mengganti mesin lama dengan mesin yang baru karena dengan penggantian tersebut perusahaan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.100.000. Selanjutnya yaitu ada keputusan menerima pesanan khusus. Pada bulan Januari 1995, PT Dayakindo kapasitas produksinya masih 60% produk yang dihasilkan dapat dijual dengan harga Rp20.000 per unitnya. Pada bulan tersebut, perusahaan menerima pesanan sebanyak 1.000 unit dengan harga Rp16.000 per unit. Dari pesanan tersebut, terdapat biaya tambahan karena pesanan khusus sebesar Rp1 juta. Data biaya yaitu biaya bahan baku per unit Rp6.000, upah langsung per unit Rp4.000, overhead pabrik variabel per unit Rp2.000, overhead pabrik tetap atau per unit Rp5.600.000. Nah, permasalahannya, apakah pesanan tersebut diterima atau ditolak? Berikut adalah tabel penyelesaian dari pesanan khusus. Nah, dari perhitungan di atas, maka sebaiknya perusahaan mengambil keputusan untuk menerima pesanan khusus tersebut karena akan menaikkan keuntungan sebesar Rp3 juta. Selanjutnya yaitu keputusan bauran produk. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif atau cadangan yang mengandung tingkat laba terkait. Seorang manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan total laba. Karena biaya tetap tidak tergantung pada tingkat aktivitas. Maka total biaya tetap akan selalu sama pada semua bauran yang mungkin dan karena itu tidak relevan bagi keputusan. Jadi, seorang manajer harus perlu memilih alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusinya. Dalam pelaksanaan bauran produk, terdapat kendala sumber daya yang berkaitan langsung dengan pengerjaannya. Yang pertama yaitu sumber daya dengan satu kendala, yang kedua yaitu sumber daya dengan banyak kendala. Baik, selanjutnya kita masuk di subtopik yang terakhir yaitu penetapan harga. Salah satu keputusan tersulit oleh perusahaan yaitu mengenai penetapan harga. Ada beberapa metode yang dapat digunakan sebagai rancangan dan variasi dalam penetapan harga, di antaranya yaitu harga didasarkan pada biaya total ditambah laba yang diinginkan atau cost plus pricing method. Metode penetapan harga ini adalah metode yang paling sederhana di mana penjualan atau produsen menetapkan harga jual untuk suatu barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah dengan suatu jumlah untuk laba yang diinginkan atau margin pada setiap unit tersebut. Sehingga formula menjadi cost plus pricing method sama dengan biaya total ditambah laba sama dengan harga jual. Metode ini mempertimbangkan bahwa ada bermacam-macam jenis biaya dan biaya ini dipengaruhi secara berbeda oleh kenaikan atau penurunan keluaran. Jenis biaya dan biaya ini dipengaruhi secara berbeda oleh kenaikan atau penurunan keluaran atau output, di mana menjadi hasil nyata. Markup pricing method, variasi lain dari metode cost plus, adalah markup pricing method yang banyak dipakai oleh pedagang. Para pedagang yang membeli barang-barang dagangan akan menentukan harga jualnya setelah menambah harga belinya sejumlah markup atau kelebihan harga jual dari atas harga belinya. Jadi formulanya menjadi harga beli ditambah markup sama dengan harga jual. Nah, markup sendiri adalah suatu presentasi yang dibebankan kepada biaya dasar.
Dalam biaya dasar, markup dapat dihitung dengan menggunakan berbagai dasar seperti markup pada HPP dan markup atas bahan yang dipakai. Keunggulan utama dari penetapan harga markup adalah bahwa markup standar mudah untuk digunakan. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.